Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Jafar Maku. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang implementasi design thinking dalam problem solving. Latar belakangnya adalah perubahan dunia yang berlangsung secara cepat dan tidak linier telah menciptakan tantangan baru dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, dalam konteks tersebut, pendekatan problem solving ini konvensional yang berfokus pada analisis rasional dan pencarian solusi langsung seringkali tidak memadai. Nah, design thinking muncul sebagai pendekatan dan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, konsep dasar design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah. Nah, di sini dengan design thinking kita bisa mengadakan pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, yang adalah human centered yang approach yang menempatkan kebutuhan pengalaman pada konteks pengguna sebagai landasan utama dan proses inovasi. Nah, di sini design thinking tidak hanya berorientasi kepada hasil akhir berupa solusi, tetapi juga pada proses eksplorasi masalah, yaitu berpusat pada manusia, kolaborasi, dan optimis eksperimental. Nah, di tahap ini design thinking secara umum, tahapan design thinking ini adalah ada empatis, merupakan tahapan untuk memahami pengguna secara mendalam, mulai observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Nah, di sini ada define, adalah tahap merumuskan masalah secara spesifik berdasarkan hasil empati. Nah, ide merupakan tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan awal. Proses ini bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemilihan ide. Nah, di sini ada prototype, adalah tahap menerjemahkan ide terpilih ke dalam bentuk nyata seperti sketsa, model, dan sederhana atau simulasi. Nah, di sini ada tes, merupakan tahap pengujian prototipe kepada pengguna. Nah, melalui tahap tersebut design thinking ini berfungsi sebagai kerangka problem solving yang sistematis, fleksibel, dan berorientasi pada pembelajaran kelanjutan. Nah, di sini ada elemen utama design thinking. Design thinking dibangun atas 4 elemen utama yang terkait adalah people center. Pendekatan design thinking selalu berangkat pada perspektif pengguna. Masalahnya dipahami berdasarkan pengalaman dan kebutuhan. Konteks pengguna bukan dari sudut pandang membuat solusi, elemen, dan menentukan kemampuan empati, keterampilan yang mendengarkan secara aktif. Nah, di sini ada juga kreativitas. Dalam design thinking dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah berbagai sudut pandang. Jadi bagaimana cara kita untuk memahami dan kemampuan kita melihat dari berbagai sudut pandang. Hands-on design thinking menekankan ketidak nyata melalui eksperimen dan pengalaman. Nah, prototype, pendekatan ini mendorong pembelajar untuk segera menguji ide yang bentuk sederhana sehingga proses belajar berlangsung secara konkret. Nah, dan selanjutnya iteratif, proses design thinking bersifat berulang, meliputi memahami. Jadi dengan berulang-ulang dia memahami, membuat dan mempelajari kembali setiap tahap yang diulang untuk menyempurnakan berdasarkan hasil pembelajaran. Nah, di sini adalah contoh studi kasusnya implementasi design thinking pada UMKM. Studi kasus ini bertujuan bahwa design thinking dapat diterapkan secara efektif untuk usaha kecil dengan sumber yang terbatas. Nah, tahap empati. Nah, di sini ada tahap empati dan tahap define. Nah, dalam tahap empati, hasil empati menunjukkan beberapa permasalahan utama sebagai berikut: waktu tunggu pelanggan yang relatif lama, terutama pada jam sibuk. Nah, informasi menu kurang jelas dan
dan sulit untuk dibaca oleh pelanggan. Interaksi pelayanan cenderung bersifat tradisional dan minim komunikasi. Nah, kalau untuk memakai interaksi pelayanan cenderung bersifat tradisional, nah di situ akan minim komunikasi. Pemilik UMKM berasumsi bahwa penurunan penjualan disebabkan oleh faktor harga dan pesaing. Nah, kalau untuk tahap define, permasalahannya dirumuskan sebagai berikut adalah pelanggan adalah UMKM kuliner yang ingin memperoleh makanan secara cepat dan memahami pilihan menu dengan mudah, namun saya mengalami waktu tunggu yang lama, kebingungan dalam memilih menu sehingga pengalaman membeli menjadi kurang nyaman. Dan di tahap define ini memastikan bahwa solusi dikembangkan berfokus pada kebutuhan nyata pelanggan, bukan pada asumsi pemilik usaha. Nah, tahap ide berdasarkan rumusan masalah. Tahap define dilakukan proses ide yang mengembangkan berbagai alternatif. Jadi dihasilkan antara lain penyederhanaan struktur. Nah, penerapan sistem pemesanan awal, atau ketiganya pengaturan alur pelayanan untuk mengurangi antrian. Nah, di sini peningkatan interaksi personal antara penjual dengan pelanggan. Nah, tahap di sini tahap ide. Tahap ide ini menekankan bahwa solusi tidak harus kompleks atau berbasis teknologi tinggi, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di pelanggan dan kapasitas UMKM. Nah, untuk tahap prototype itu adalah ide-ide terpilih kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe sederhana sebagai representasi awal solusi. Prototipe yang dikembangkan meliputi desain ulang menu menggunakan papan cetak, dan kedua simulasi alur. Nah, ketiganya uji coba sistem pemasanan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, prototipe bisa dikembangkan dengan biaya minimal dan bertujuan untuk memperoleh pembelajaran cepat dan interaksi pelanggan. Nah, tahap tes. Nah, di sini tahap tes dilakukan dengan mengimplementasikan prototipe selama berada di beberapa hari operasional. Nah, menunjukkan beberapa perbaikan antara lain waktu tunggu pelanggan berkurang, pelanggan lebih cepat mengambil keputusan, interaksi pelayanan menjadi lebih aktif. Nah, itu berarti umpan balik digunakan sebagai dasar evaluasi untuk penyempurnaan solusi sebelum diterapkan secara permanen. Nah, kesimpulannya di sini, design thinking berarti merupakan pendekatan problem solving yang human centerednya kreatif dan interaktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, perumusan masalah yang tepat, serta pembelajaran melalui eksperimen. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks, baik organisasi besar maupun UMKM. Nah, di sini berarti dengan ada kesimpulan ini berarti design thinking itu bisa diterapkan di UMKM. Jadi dengan pendekatan problem solving yang human centered ini, kita bisa kreatif dan interaktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati. Nah, dalam segala sesuatu untuk misalkan kita mengadakan misalkan di UMKM itu apa penjualan dan secara UMKM, nah empati itu pentingnya empati itu memang diharuskan perumusan masalah yang tepat. Jadi kita harus merumuskan bahwa segala sesuatu masalah itu pasti ada solusinya. Tidak mungkin tidak ada solusinya. Jadi kita memang harus merumuskan masalah itu secara tepat dan serta pembelajaran melalui eksperimen. Nah, eksperimen yang ada kita misalnya pembelajaran setiap eksperimen, makanya terjadi studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks, baik organisasi
maupun UMKM. Jadi implikasinya adalah dalam konteks pendidikan tinggi, design thinking berperan penting dalam membentuk pola pikir mahasiswa hanya berorientasi pada solusi, tetapi juga pada pemahaman masalah secara mendalam. Dalam konteks pendidikan tinggi berarti mahasiswa itu penting dalam membentuk pola pikir. Jadi mindsetnya kita membentuk bahwa kita seorang mahasiswa agar jangan sampai hanya berorientasi pada satu titik aja, tapi kita harus bisa mencoba berorientasi dengan yang lain, maka mendapatkan solusi yang tepat, tetapi juga pemahaman masalah itu secara mendalam. Jadi dengan implementasi ini dalam konteks pendidikan tinggi, desain tinggi itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu untuk mahasiswa kedepannya kita harus lebih design thinking itu berperan penting dalam membentuk pola pikir. Jadi mindset untuk semua mahasiswa, kita harus bisa mencoba mencari solusi apa permasalahan itu dan selalu belajar, maksudnya terutama kita di problem solving ini ya, kreatif dan interaktif itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan hanya kita pasif terus mendengarkan tapi tidak mau berkreasi. Jadi kedepannya mahasiswa agar selalu lebih kreatif dan interaktif dalam pendekatan dalam segala hal, perumusan masalah atau pembelajaran untuk bereksperimen. Ada yang mau ditanyakan?